We're here. Halo teman-teman, selamat datang di RR Movie. Di sini saya akan melanjutkan cerita dari film The Sandman yang rilis pada tahun 2022. Sebelum membahas alur cerita film, saya ingatkan jangan lupa subscribe, like, and share. Thank you. Dan yang terpenting, cari tempat ternyaman, siapkan cemilan. Oke, mari kita bahas alur cerita filmnya. Episode 3 film diawali di mana terlihat sebuah mobil yang menghampiri bar. Seorang di dalam mobil memasuki bar dan ternyata dia adalah seorang perempuan yang bernama Constance. Stan yang sudah curiga di pintu tiba-tiba kedatangan seorang bocah perempuan meminta tolong karena ayahnya yang pingsan. Sampainya di tempat, Constance yang seharusnya menolong malah marah ke anak bocah perempuan tersebut dan mengatakan kepada pria tersebut untuk berhenti bermain dengan buku sihir. Oi, Logue! Bit of fun. Summoning demons for fun. Berpindah di mana terlihat Constance yang akan menyelesaikan permainan yang dibuat oleh pria tersebut. Sampainya di pintu, Constance yang membuka pintu terhisap ke dalamnya. Setelah terhisap, dia pun terbangun dari mimpinya dan itu hanyalah sebuah mimpi. Setelah turun dari mobil, tiba-tiba Constance dipanggil dengan orang yang tidak dikenalnya. Perempuan tersebut mengatakan kepada Constance kalau Constance akan kedatangan Dewa Mimpi. Nah, Constance yang memegang pasirnya. Joanna Constantine! Morpheus, the Aneromancer. Every story, Missy, he's back and he wants his sand. Perempuan itu pergi, Constance benar-benar kedatangan Dewa Mimpi, tetapi Constance tidak mengenalinya. Lanjut menemui temannya. Yang tidak menghiraukan Dewa Mimpi pergi menemui temannya. Setelah menemui temannya langsung bercerita kalau Constance memiliki tugas untuk memancing jin yang ada di dalam tubuh pria yang akan menikah dengan seorang putri. Setelah di mana kita melihat Constance yang membacakan mantra dan tiba-tiba pria itu melakukan interaksi. As fuck. Is that her? No, I mean, are you sure you don't want a big royal wedding and a dysentery type wedding? Da locam impiissime. Dan yang membacakan mantra-mantra sihir membuat pria itu mulai menunjukkan jati dirinya. Nah, Constance yang tidak berhenti membacakan sihir, jin yang ada di dalam pria tersebut mulai muncul. Keadaan di sini mulai tidak kondusif. Temannya Constance membawa putri tersebut untuk pergi keluar. Tapi hal mengejutkan terjadi di mana Dewa Mimpi yang mendatangi Constance yang sedang melakukan pembasmian dan di mana jin itu juga mengenali Dewa Mimpi. Quasumos domine. Habitationem. I'm flattered you remember me, Lord Morpheus. Constantine! Innocentium agale. I command you! Visita quasum. Just tripled my fee. Berpindah di mana terlihat Ed-Hel yang meyakinkan putranya kalau dia hanya ingin melindungi putranya. Tapi di sini John masih tidak percaya kalau Ed-Hel berniat melindunginya. Hel terus meyakinkan putranya. Di sini Ed-Hel menanyakan di mana putranya meletak Mira yang telah diberikan kepadanya. Mengatakan kepada Ed-Hel kalau dia menginginkan Mira tersebut, dia harus menceritakan tentang ayahnya secara jujur. There was a cunt who wanted me to abort you. And this time you tell me the truth. Dan kembali berpindah di mana terlihat Constance yang menghampiri Dewa Mimpi yang sedang berbicara dengan seorang perempuan. Mimpi yang tidak basa-basi langsung mengatakan kepada Constance di mana dia meletakkan pasirnya. Nah, dia sangat membutuhkannya untuk mengatur mimpi. Di sini Constance mengatakan kalau dia tidak ingin bermimpi.
Karena Konstan yang baik, dia menyetujui untuk membantu mencari pasir, tapi dia mengatakan untuk tidak diikuti. No offense, but I could do without dreams for a while. Friend follow me all over London. My friend, Is that not your raven? I made it clear to Lucienne that I do not require a raven at this time. See, this is why you need a raven. Setelah Konstan pergi, terjadi perdebatan antara Gagak dan Dewa Mimpi. Dewa Mimpi mengatakan kalau dia tidak membutuhkan Gagak lagi, karena Gagak yang terakhir kali terbunuh karena membantunya. Perlu kita ketahui kalau yang mengirim Gagak ini adalah Lucienne, supaya dia bisa berkomunikasi dengan Dewa Mimpi. Setelah beberapa jam, Dewa Mimpi memutuskan untuk memasuki mimpi dari Konstan. Lagi-lagi yang dimimpikan Konstan adalah hal yang sama. Karena itu bukanlah mimpi, melainkan kisah nyata yang membuat Konstan trauma. Konstan yang tiba-tiba terbangun karena mimpi buruknya dikejutkan akan kedatangan Dewa Mimpi tepat di depannya. Di sini Dewa Mimpi mengatakan kalau dia bisa menghilangkan trauma Konstan dan mimpi buruknya, tapi Konstan harus membantunya untuk mencari pasirnya. Konstan yang mengira dia menyimpan pasir di kantornya tidak menemukan pasir tersebut. Dia teringat kalau pasirnya ada di suatu tempat. You seem pretty attached to your sand. It's not just an object, it's a... I know where your sand is. Sebelum itu kita kembali di mana terlihat John yang mulai berinteraksi dengan ibunya. Dan di sini ibunya memberikan jimat yang telah ditukarkannya dengan jin yang membuatnya hidup hingga ratusan tahun. Kita kembali berpindah di mana terlihat Konstan yang melakukan perjalanan bersama Dewa Mimpi. Setelah sampai di tempat tujuan mereka, Konstan mengatakan kepada Dewa Mimpi untuk menunggunya di luar. Safer for her if I left. Did you tell her that? Stay with you. Right now. Setelah sampai di atas, Konstan langsung menyapa temannya yang berselisih paham beberapa bulan yang lalu. Di tempat lain, Gagak yang mengatakan kepada Dewa Mimpi untuk tidak cepat percaya kepada manusia. Di sini kita melihat Konstan yang sudah berbaikan dengan temannya. Tapi tiba-tiba hal mengejutkan terjadi. Temannya yang awalnya baik-baik saja tiba-tiba menjadi pasir dan hilang seketika. Dewa Mimpi mengatakan kalau itu hanyalah ilusi dari Konstan. When you left that night. Oh, Rach. When you left that night. Do we have to? Where's Rachel? Setelah berhasil menemukan pasirnya, Dewa Mimpi yang ingin pergi tiba-tiba dikatain Konstan. Konstan mengatakan kepada Dewa Mimpi kalau dia hanyalah memikirkan dirinya sendiri dan tidak memikirkan orang lain. Setelah mendengar perkataan itu, Dewa Mimpi memutuskan untuk membantu teman Konstan. Tapi di sini Dewa Mimpi hanya membantu membuat teman Konstan mati dengan bahagia. I should never left it with you. Setelah itu kita kembali di mana terlihat John yang mengambil jimat itu dari tangan ibunya. Seketika ibunya yang awet muda menjadi buruk rupa yang membuat John sangat terkejut. Dan di sini terjadi kesalahpahaman di mana pria ini mengira John membunuh ibunya. Tetapi karena John yang sudah memiliki jimat dari ibunya tidak dengan mudah mati dan malah menyebabkan pria tersebut mati. I need you to step away from her. Okay? Don't you fucking move! Setelah berhasil keluar, John didatangi pria yang sudah kita ketahui dia adalah pengikut dari Dewa Mimpi. Tapi John tidak mengenali pria tersebut dan malah mengiranya baik. Kembali berpindah di mana terlihat Dewa Mimpi yang mengatakan kepada Konstan
temannya meninggal dalam bahagia. Dan di sini Constant mengatakan kepada Dewa Mimpi kalau dia membutuhkan Gaga. Dewa Mimpi yang berterima kasih kepada Constant mengatakan kalau dia tidak akan mimpi buruk lagi. She died in peace. In her sleep. He needs it. That nightmare won't trouble you anymore. Fuck it, let's go to hell. Chapter 4 di mana terlihat Dewa Mimpi yang sudah sampai di neraka. Di sini dia bertujuan untuk pergi mengambil kembali helmnya yang ditukarkan oleh jin neraka yang tidak diketahui namanya. Ken kembali berpindah di mana terlihat John yang bingung di jalan raya karena dia yang lama di penjara. John yang kelihatan bingung didatangi perempuan yang bernama Rosemary. Mary yang melihat John bingung akhirnya membantunya. No idea where I am, actually. To meet you, John. Come on, I'll introduce you to Susie. Kembali lagi di mana terlihat Dewa Mimpi yang sudah sampai di gerbang neraka. Karena Dewa Mimpi yang tidak diundang di neraka, dia harus melakukan prosedurnya, yaitu membunyikan lonceng supaya bisa masuk ke dalam neraka. Karena Dewa Mimpi yang sudah membunyikan lonceng, akhirnya pengawal yang bertugas di depan gerbang mendatanginya. Pengawal yang bertugas awalnya menolak, tetapi akhirnya diperbolehkan. Karena Dewa Mimpi mengatakan kalau dia adalah raja di alamnya. Greetings, Squatter Bloat. This realm, as I am monarch of my own. Dan berpindah di mana terlihat John yang sedang melakukan perjalanan bersama Rosemary. Tetapi John mengatakan apakah Rosemary membohongi anaknya. Karena Rosemary baru saja bercerita tentang anaknya kepada John. Di sini tiba-tiba John mengatakan kalau dia pernah membunuh orang. Dan dengan santainya dia mengatakan kalau orang yang dibunuhnya bukan orang yang baik. Yang membuat Rosemary mulai ketakutan. And arson. And murder. Murdered people? They weren't good people. Kembali berpindah di mana terlihat Dewa Mimpi yang mengikuti pengawal menuju ke neraka. Tetapi tiba-tiba pengawal menghilang dan muncul tepat di depan Dewa Mimpi dan mengatakan, "Ayo ikuti aku." Setelah perjalanan yang cukup panjang dan mereka yang hampir sampai ke neraka, di sini hal mengejutkan terjadi di mana Dewa Mimpi bertemu dengan kekasih manusia pertamanya. Tetapi karena dia yang tidak mematuhi Dewa Mimpi, akhirnya dijebloskan ke dalam neraka. Setelah itu Dewa Mimpi tetap melanjutkan perjalanannya. This is not the way. Lord. Ken lagi-lagi berpindah di mana terlihat Rosemary yang panik dan ingin mengambil handphonenya. Setelah berhasil mengambil handphonenya, dia berniat menelpon polisi tetapi dikejutkan dengan keberadaan mobil di depannya. Hal itu membuatnya tidak berhasil untuk menelpon polisi dan memiliki ide untuk berhenti di pom bensin. Do you mind if we stop for gas? No, not at all. Her name is Nada. Her is letting me know that hell has prepared for my visit. Akhirnya setelah perjalanan yang cukup panjang, Dewa Mimpi sampai tepat di depan istana neraka. Dewa Mimpi yang sudah tidak sabar untuk mengambil helmnya berjalan menuju pintu gerbang. Seakan-akan sudah mengetahui kalau Dewa Mimpi akan pergi menuju ke istananya, gerbang pun terbuka lebar. Dewa Mimpi yang tanpa basa-basi langsung memasuki istana neraka dan bertemu dengan salah satu penguasa terkuat. Di sini Dewa Mimpi langsung mengatakan kalau tujuannya adalah untuk pergi mengambil helmnya. Penguasanya bertanya apakah Dewa Mimpi mengingat namanya. Dewa Mimpi mengatakan kalau dia tidak tahu siapa namanya. Karena hal tersebut membuat penguasa neraka menunjukkan seluruh jin yang berada di neraka. Setelah melihat jin yang sangat banyak, Dewa Mimpi memutuskan untuk menggunakan kekuatan pasirnya. It won't be necessary. It surprises
shows us how easily you would give up, Dream. Dan di sini terlihat Dewa Mimpi yang menggunakan kekuatan pasirnya, dan dia berhasil memanggil jin yang mengambil helmnya. Bukan mengambil, melainkan menukarnya. Tetapi di sini karena Dewa Mimpi yang tidak bisa mengambil seenaknya, akhirnya mereka memutuskan untuk bertarung. Dan di pertarungan ini mereka boleh diwakilkan. Dan dengan pintarnya jin itu menyuruh tuannya untuk mewakilkan. I choose you, sire. Let the challenge begin. Tapi sebelum melakukan pertarungan, kita kembali berpindah di mana Rosemary yang sudah sampai di pom bensin. Di sini Rosemary yang berniat tidak diikuti oleh John, tetapi John mengikutinya ke dalam. Sampainya di dalam, Rosemary menyuruh John untuk pergi berbelanja. Dengan kesempatan itu, Rosemary langsung bertemu dengan pria yang berada di kasir. Dan dengan cepat Rosemary menyuruh pria itu untuk menelpon polisi. Langkah malangnya mereka berdua karena John mendengarkan pembicaraan mereka, membuat John ingin cepat-cepat pergi dari sini. The man I'm with is an escaped murderer. This is the filling station out on Route 7. Let go of her. Endingnya kita sudah mengetahui kalau pria itu mati di tangan John. Dan mereka berdua tetap melanjutkan perjalanannya menuju ke tempat permata. Dan di sini terlihat Rosemary yang sangat ketakutan. Sebelum membunuh Rosemary, kita berpindah di mana terlihat Dewa Mimpi yang akan melakukan pertarungan. Melakukan pertarungan, Dewa Mimpi mengatakan kepada gagaknya agar kembali ke Lucien untuk memberitahunya kalau dia sedang bertarung. Tapi gagak itu menolak dan tidak mau kembali kepada Lucien. And transformation. The oldest go. The sand will take you back. I'm not going back. Dan terjadilah pertarungan antara Dewa Mimpi dan penguasa neraka, di mana pertarungan ini merupakan pertarungan tertua di neraka, yang pertarungannya menggunakan kata-kata dan akan menjadi kenyataan. Dan disinilah akan diuji kecepatan, ketangkapan, dan kelincahan. Bagaimana seseorang harus memikirkan suatu benda yang tidak bisa dikalahkan oleh apapun. Dan orang itulah pemenangnya. Warm life, destroy. Exploding, planet cremating. I am anti-life. What will you be then, Dream Lord? Mimpi yang sudah terbaring lemas dan tidak memiliki kata-kata lagi. Datangi Gagak dan Gagak mengatakan kalau harapan tidak bisa dikalahkan oleh apapun. Pemimpi dengan percaya dirinya mengatakan harapan. Ketika otak penguasa neraka kosong yang membuatnya kalah dari kata harapan. Karena penguasa neraka yang kalah, dia menyuruh pengawalnya untuk mengambil helm milik Dewa Mimpi dari jin tersebut. What is it that kills hope? Thank you, Mazaki. Penguasa neraka yang malu tidak ingin melepaskan Dewa Mimpi dan mengatakan ada miliaran dewa di sini. Dewa Mimpi mengatakan kepada penguasa neraka kalau dia memiliki tugas yang sangat berkaitan dengan orang yang berada di neraka. Dengar perkataan itu, penguasa neraka yang marah mengatakan kalau dia akan menghancurkan Dewa Mimpi suatu hari nanti. Setelah mendengar perkataan itu, Dewa Mimpi pergi dan melanjutkan perjalanannya. We shall destroy you. I can see the ruby. Dan cepat Dewa Mimpi bisa menemukan permatanya menggunakan helm. Setelah melihat permatanya, Dewa Mimpi mengetahui kalau permatanya sudah diubah oleh seseorang yang membuatnya terlempar ketika menyentuhnya. Beberapa lama, John sampai di tempat di mana dia meletakkan permatanya. Sesampainya di dalam gudang, John terkejut kenapa permatanya berada di bawah. Tapi karena John yang tidak banyak pikir, dia langsung mengambil permatanya dan pergi menuju keluar. Dia tidak mengetahui kalau ada Dewa Mimpi yang pingsan tepat berada di sampingnya. Good people seldom survive in this world. Take it.
Us! Ruby makes dreams come true.